Manga Windbreaker chapter yang ke-0 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah kita pun seketika langsung diberikan sebuah penjelasan singkat mengenai kisah seperti apa sajakah yang nantinya akan diceritakan di dalam manga Bakuatam ini. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Windbreaker adalah salah satu manga penerus Tokyo Revengers yang terbit di majalah dan juga publisher yang sama, yaitu majalah WSM dari publisher Kodansha. Jadi jangan heran ya, jika kedepannya akan banyak sekali karakter yang secara sekilas penampilannya sangat mirip sekali dengan desain daripada karakter yang ada di dalam manga Tokyo Revengers. Mengingat kepopuleran manga Tokyo Revengers yang berhasil mengembalikan pamor dan tren dari manga Bakuatam, maka setelah Tokyo Revengers tamat, muncullah beberapa judul manga baru yang secara cetak biru, desain dan juga ceritanya dibuat hampir menyerupai. Contohnya adalah manga Nine Peaks, di mana cerita dari manga tersebut adalah mengenai seorang raja berandalan di satu kota yang mampu pergi melintasi waktu untuk kembali ke masa lalu demi bisa bertarung dengan ayahnya ketika ayahnya masih berusia 17 tahun alias masih SMA. Lalu tentunya yang kedua adalah Windbreaker ini, di mana secara sah dan juga meyakinkan karakter dari Tokyo Revengers diizinkan secara langsung untuk dipakai ulang sebagai bentuk penghormatan kepada Ken Wakui Sensei. Nah, kabar baik ya, walaupun manga Windbreaker ini baru memiliki jumlah chapter sebanyak 111 saja, tapi kenyataannya mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan adaptasi versi animenya yang nantinya akan dikerjakan oleh studio Cloverworks dan akan terbit secara legal di Jepang antara bulan Desember tahun 2023 ini atau malah bulan Februari tahun depan. Namun karena ini adalah video pertama, maka di chapter yang ke-0 ini kami pun akan fokus untuk memperkenalkan ketiga orang karakter utamanya dulu dan juga sinopsis singkatnya mengenai latar belakang cerita dari manga ini. So, bagi kalian penasaran, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Yang pertama sudah jelas adalah main karakternya, di mana pada manga ini sendiri, karakter utama yang akan menjadi narator cerita sekaligus pusat dari semua kejadian penting adalah seorang murid kelas 1 SMA yang baru saja pindah ke kota Makochi, yaitu seorang pria bernama Sakura Haruka. Nah, di dalam mangganya, Sakura divisualisasikan sebagai seorang lelaki muda berusia 15 tahun yang memiliki kelainan fisik berupa heterokromia, di mana kelainan ini sendiri sebenarnya sangatlah langka dan hanya muncul dalam rasio 1:200 orang saja. Itulah alasan kenapa Sakura memiliki warna rambut yang berbeda dan juga warna mata yang berbeda sebelah. Menarik ya, berbeda dengan karakter utama yang ada di dalam manga shonen lainnya, Sakura digambarkan sebagai seorang pemuda yang aktif dan juga tidak naif, di mana Sakura tidak akan pernah ragu untuk menghajar para lawannya dengan cara yang paling brutal. Tidak peduli jika lawannya adalah orang yang lebih tua ataupun lebih muda. Bahkan akibat semua kekerasan dan juga kebrutalannya tersebut, Sakura pun seumur hidupnya sama sekali tidak memiliki teman. Itulah alasan kenapa Sakura pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota Makochi. Karena pada dasarnya, tujuan dari Sakura adalah untuk bisa menjadi berandalan yang terkuat. Dan menurut sejarah di dalam dunia berandalan, Makochi memiliki sebuah sekolah yang paling ditakuti karena semua murid di dalamnya adalah kumpulan para berandalan hebat. Nah, mulai dari sanalah kisah dari Sakura seketika langsung dimulai. Tepat ketika Sakura sudah pindah ke kota baru dan juga ke sekolah barunya. Selanjutnya, karakter yang kedua adalah Suo Hayato, di mana secara penampilan, Suo memiliki desain yang sangat mirip sekali dengan karakter Tokyo Revengers, yaitu Sano Manjiro. Bedanya, di manga Windbreaker ini, Suo terlihat menggunakan eye patch pada mata sebelah kanannya. Ditambah, Suo pun menggunakan kedua anting panjang pada kedua telinganya, serta sebuah sepatu tradisional yang digunakan oleh para ahli bela diri. Disinilah poin menariknya. Karena walaupun secara penampilan Suo terlihat sangat menyeramkan, tapi kenyataannya sifat dari Suo sangatlah berbanding terbalik. Mengingat dirinya memiliki kepribadian yang sangat ramah dan juga tidak pernah emosi. Bahkan di dalam ceritanya, Suo pun memiliki sebuah prinsip hidup yang luar biasa menarik, yaitu meskipun aku hidup sebagai seorang berandalan, tapi aku tidak pernah bertarung dengan tujuan untuk menghancurkan atau membunuh orang lain. Jadi tidak peduli seberapa berat lawan yang akan aku hadapi ke depannya, maka aku pun akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak pernah melukai para lawanku. Nah, prinsip itulah yang pada akhirnya membuat Hayato Suo menjadi tidak pernah bertarung dengan cara mengepalkan tinjunya. Karena faktanya gaya bertarung dari Suo adalah menggunakan teknik bela diri Tai Chi, serta dia pun selalu bertarung dan menghajar para lawannya
dengan cara menggunakan telapak tangannya saja. Sederhananya, Suho adalah salah satu berandalan terkuat yang bertarung dengan tujuan untuk melumpuhkan lawannya, bukan untuk menghajarnya. Kecuali jika lawannya adalah para kapten atau para jenderal terkuat yang dimiliki oleh geng musuh. Selain kedua nama di atas, sebenarnya masih banyak sekali nama karakter penting lain yang nantinya akan memiliki peran penting di dalam ceritanya. Namun untuk sekarang mari kita skip saja nama-nama itu dan mari kita langsung masuk saja ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sinopsis cerita singkat dari Sekolah Furin dan apa saja yang ada di dalamnya. Sederhananya, Furin adalah susuran yang ada di manga Windbreaker, di mana sekolah ini sendiri dikenal sebagai salah satu sekolah terkuat yang ada di dalam dunia berandalan. Karena pada dasarnya, konsep dari Sekolah Furin adalah bertarung untuk membuktikan kekuatan demi bisa menjadi orang nomor satu atau raja nomor satu di dalam sekolah tersebut. Bahkan hampir setiap hari di dalam sekolah itu terjadi pertempuran besar. Mengingat tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah dan tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Nah, di antara semua faksi yang ada, terdapat dua buah kelompok paling besar yang paling berpengaruh di dalam Sekolah Furin. Yang pertama adalah faksi dari geng Furin dan yang kedua adalah faksi dari tim Endo. Nah, disinilah poin menariknya. Karena dengan adanya latar belakang konflik tersebut, maka karakter utama kita nantinya akan bertarung di dalam dua cerita yang berbeda. Pertama tentu saja pertarungan di dalam Sekolah Furin, atau konflik internal antara geng Endo melawan geng Furin. Dan yang kedua tentu saja pertarungan melawan kelompok berandalan dari sekolah lain ataupun dari kota lain. Ya, secara umum, inti cerita dari manga Windbreaker ini akan sama persis dengan cerita dari manga Crow Zero ataupun serial High and Low. Di mana di dalam praktiknya, Sakura pun akan berusaha untuk memenangkan semua pertarungan tersebut, walaupun perjuangannya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Yang jelas, di dalam manga Windbreaker ini, sama sekali tidak ada unsur supernatural ataupun kekuatan fantasi. Dan semua adegan pertarungannya adalah murni mengandalkan teknik bela diri ataupun teknik pertarungan jalanan. Jadi bagi kalian yang tidak suka cerita berkuatam dengan unsur perjalanan waktu, maka kalian tidak perlu khawatir. Karena meskipun desain karakter dari manga ini dibuat mirip seperti Tokyo Revengers, namun keseluruhan jalan ceritanya akan mengambil referensi dari manga berkuatam legendaris yaitu Cross X Words. Nah, itulah sebuah informasi singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam berkuatam.